Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dinata dengan NIM 2504207175. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya resume, saya pahamin tentang yang namanya akhlak dan peran dalam menuntut ilmu. Adapun beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan tentang akhlak dan peran dalam menuntut ilmu. Nah, yang pertama ini kita mulai dari definisi dari akhlak dalam menuntut ilmu. Akhlak menuntut ilmu ini adalah sikap, perilaku, dan etika yang harus dimiliki oleh seseorang dalam proses mencari ilmu, agar ilmu ini dapat bermanfaat dan berkah bagi diri sendiri dan juga orang lain. Lalu, dari Ta'lim Al-Muta'alim mengatakan bahwa keberhasilan dalam menuntut ilmu ini tidak hanya bergantung pada kecerdasan, tetapi juga pada yang namanya akhlak. Selain itu, hadis dari Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi, seorang muslim atau orang yang beragama Islam untuk menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Yang kedua, yaitu akhlak yang harus dimiliki dalam menuntut ilmu. Adapun beberapa akhlak yang penting, antara lain itu yang pertama tuh niat yang ikhlas. Jadi, ketika kita menuntut ilmu itu harus yang namanya memiliki niat yang ikhlas. Ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan yang namanya niat, insya Allah akan berjalan dan juga berhasil dengan baik. Lalu yang kedua itu, akhlak yang kita harus miliki itu adalah menghormatin orang lain yang lebih tua khususnya atau yang umurnya lebih dewasa daripada kita, yaitu menghormati guru ataupun dosen. Lalu yang ketiga itu bersungguh-sungguh dan disiplin. Yang keempat tuh rendah hati, tidak sombong. Kita tidak boleh yang namanya sombong yang dan juga kita harus berendah hati gitu. Yang kelima yaitu mengamalkan ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang kita punya, itu kita mengamalkannya kembali. Itu akan menjadi yang namanya ilmu jariah ketika kita sudah wafat atau sudah meninggal. Lalu adapun peran dalam menuntut ilmu. Seorang mahasiswa atau pelajar dalam menuntut ilmu ini harus memiliki peran penting di dalam kehidupannya. Yang pertama ini sebagai pencari kebenarannya. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu kita bisa tahu nih ternyata apa yang ada di kehidupan kita sekarang, yang di kehidupan sehari-hari dan kita kaitkan dengan ilmu ternyata tuh ada benarnya gitu. Lalu yang kedua itu ada agen perubahan. Nah, ilmu ini juga bisa menjadi agen perubahan bagi diri kita. Nah, ketika kita memiliki yang namanya ilmu, wawasan kita sudah lebih luas, lebih terbuka, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada yang namanya menyebarkan ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, ilmu tadi kita sebarkan kembali kepada orang lain, kita akan mendapatkan pahala dan mendapatkan jariah kita. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya sebagai teladan. Adapun manfaat dari memiliki akhlak dalam menuntut ilmu. Yang pertama ini, ketika kita sudah memiliki ilmu, pasti sudah bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Yang pertama itu, ilmu kita menjadi berkah dan bermanfaat. Lalu lebih mudah memahami pelajaran. Jadi ketika dosen memberikan suatu materi atau pembelajaran, ketika kita sudah memiliki namanya akhlak, itu akan mudah untuk memahaminya. Lalu mendapatkan kepercayaan dari orang-orang lain, disukai oleh dosen dan juga teman. Lalu membentuk kepribadian yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Adapun dampak positif dan juga negatif dari menuntut ilmu. Dampak yang pertama itu ada positif, ini kita bisa sukses di dunia dan juga akhirat. Dengan adanya kita ilmu, kita bisa sukses nih di dunia dan juga di akhirat nantinya. Lalu ilmu ini berguna dalam kehidupan. Ketika kita memiliki ilmu itu sangat berguna di dalam kehidupan. Contohnya itu adalah ketika kita memiliki ilmu akuntansi nih, kita di dalam kehidupan sehari-hari itu akan memudahkan kita dalam mengatur keuangan. Ketika kita memiliki ilmu agama gitu, ilmu keagamaan itu akan berguna di dalam akhirat kita nanti gitu. Ketika kita menerapkannya di dunia seperti mengerjakan kewajiban kita selaku umat muslim dan lain sebagainya. Lalu hubungan sosial kepada makhluk lainnya, manusia lainnya maupun dengan manusia, hewan itu akan lebih baik. Lalu membantu kemajuan dari masyarakat. Jadi masyarakat ini akan maju pastinya ya dengan kita memiliki namanya ilmu. SDM atau sumber daya manusianya itu lebih maju.
Lalu adapun dampak negatif jika kita tidak berakhlak nih. Jadi ilmu kita ini jadi tidak bermanfaat dan juga kita merasa sombong dan tidak dan juga meremehkan orang lain. Kita seolah-olah kita adalah orang yang berkuasa. Kita bisa meremehkan orang lain seenak kita gitu. Lalu sulit berkembang dan juga orang lain pastinya menjauhi diri kita karena kita dianggap tidak berakhlak gitu. Lalu selanjutnya itu ada hikmah ketika kita menuntut ilmu. Jadi di dalam menuntut ilmu ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan nantinya. Yang pertama itu ilmu menjadi berkah dan juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang lain itu akan menghormati kita, menghargai kita selayaknya manusia kita dihargain gitu. Lalu terhindar dari sifat buruk. Ketika kita memiliki ilmu, pasti kita akan jauh untuk menghindari yang namanya sifat keburukan. Ilmu ini juga lebih bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita memiliki ilmu, ilmu kita ini kita sampaikan kepada orang lain itu akan bermanfaat baginya dan juga bagi diri kita sendiri. Lalu yang terakhir itu adapun kesimpulan yang bisa kita kutip dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Akhlak ini sangat penting dalam menuntut ilmu. Ilmu tanpa akhlak tidak akan memberikan manfaat. Oleh karena itu, setiap menuntut ilmu harus memiliki sikap yang baik agar ilmunya berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai akhlak dalam menuntut ilmu. Semoga kita selalu berakhlak dan juga menuntut ilmunya itu dengan sebaik-baik mungkin. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.